Lu ngapain, Han? Lagi nyari atom. Ngapain sih nyari atom? Jadi gini kan, di sini kan kita bakal ngebahas tentang kuantum komputer yang berhubungan sama atom. Aduh, kuantum komputer. Berat banget bahasan lu, Han. Parah. Aduh, kayaknya biar kita refresh dulu nih sebelum bahas berat-berat. Kita tebak-tebakan dulu kali. Boleh kita tebak-tebakan. Siapa dulu nih? Lu dulu deh. Oke. Wakil presiden mana yang sering banget streaming? Dia suka banget streaming. Ayo tebak. Amerika. Salah. Siapa? Muhammad YouTube Kala. Bahaya. Tapi Ya, sekarang udah. ya. Tapi gue kalau misalkan jadi apa kayak presiden atau apa gitu, kalau misalkan buat jadi jokes, kalau gue sendiri dikatain, gue juga nggak masalah sih. Amin. Karena kan ya udah deh ngebales lah gitu kan. Amin. Ya. Tapi lu tau gak siapa yang balas? Siapa? Iwan Fals. Adalah, nggak ada yang lucu. Mending lanjut aja. Aduh. Jadi, gimana tuh, Han? Kuantum komputer itu apa sih? Nah, kuantum komputer ini adalah sebuah fenomena mekanika kuantum pada sebuah komputer. Di mana kuantum itu sendiri adalah jumlah minimum pada sebuah entitas yang terlibat dalam suatu interaksi. Hal ini tuh kita pelajari dalam ilmu tentang atom atau fisika modern. Oke. Nah, jadi kita bakal ngebahas tentang hal yang terkecil pada sebuah komputer atau bisa dibilang mungkin atomnya komputer. Kecil banget ya, makanya kita namanya kuantum komputer. Komputer. Nah, ini Han ya. Jadi kuantum komputer ini tuh memiliki speednya itu tinggi banget dibandingin komputer yang kita selama ini pakai. Bahkan superkomputer yang ada pun juga kalah jauh sama kuantum komputer ini. Iya. Super komputer yang gede banget itu. Iya, itu kalah sama jauh sama ini. Wow. Nah, jadi konsepnya tuh gini, Han. Kenapa namanya kuantum komputer gitu? Nah, komputer yang kita gunakan selama ini kan kita tahu ya dari pelajaran puzzle ya. Iya. Gitu ya. IPO lah ya. Apa namanya? Input proses IPO. Iya. IPO. Nah, jadi bit itu kan komputer itu ada bit ya. Iya. Bit itu terdiri dari 1 atau 0. Jadi bit itu tersusun dari 1 atau 0 gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalkan kita menggunakan kuantum komputer sendiri ini, dia itu menggunakan yang namanya sistem qubit atau quantum bit, yang mana 1 dan 0. Jadi dalam 1 qubit itu adalah 1 dan 0, bukan kalau bit kan 1 atau 0. Ini 1 dan 0. Perumpamaannya maksudnya kayak gimana ya kan ya? Ibaratnya kalau misalnya bit itu adalah koin gitu, antara sisi 1 atau sisi 0 gitu. Sisi depan atau sisi belakang. Iya, kalau quantum komputer gitu atau qubit, nah itu tuh dia satu kesatuan ini ya 1 sama 0. Oh, kayak bola ya. Jadi dia ya semuanya itu udah jadi itu dia. Makanya kenapa dia itu disebutnya adalah superposisi dalam mekanika kuantum. Nah, jadi kan kalau misalnya kita balik lagi ya sedikit. Kalau misalkan kita pakai komputer yang klasik ini sama ini kita pakai, dia itu banyak banget gerbang-gerbang logika yang merubah bit yang ada menjadi bit yang bisa diproses gitu kan. Maksudnya yang untuk menjalankan program. Nah, masih menggunakan transistor gitu dalam prosesor. Sedangkan kalau quantum bit ini atau di komputer kuantum ini dia beda. Nah, oke, kita lanjut. Berarti ya. Nah, sekarang gua ngasih tahu perbandingan kecepatan antara komputer biasa dengan kuantum komputer ini. Jadi superkomputer yang ada saat ini gitu diberi suatu matematika. Dia disuruh menyelesaikan perhitungan matematika. Nah, jika dia dapat ini banyak banget hitungannya, saking banyaknya, si superkomputer ini bisa menyelesaikannya. Waktunya itu membutuhkan waktu 10.000 tahun. Oke, 10.000 tahun ya. Dia baru menyelesaikan perhitungan ini. Sedangkan kalau di kuantum komputer ini, dia hanya menyelesaikan dalam waktu 3 menit 20 detik. Ini berdasarkan inian atau ini perbandingannya? Perbandingan iya, segitu cepat jauhnya. Dari 10.000 tahun ke 3 menit 20 detik. Kalau dilihat dari perbandingannya aja. Aduh, nggak kehitung berapa itu ya? 3
Berarti kayak otomatis nggak bakal bisa komersil nggak sih? Ya kan? Atau mungkin jarak antara komersilnya tuh mungkin masih 100 tahun atau 50 tahun lagi nggak sih? Kita bisa berbicara seperti itu karena sekarang perspektif kita itu teknologi yang ada ini gimana gitu. Iya. Kita nggak tahu, belum mampu. Kita belum mampu sampai situ. Yang sekarang aja kan kayak udah mahal banget kan. Gimana ini yang secepat ini? Ya, ibaratnya kalau lu sekarang ngeliat orang kaya, apa sih beli jam-jam mahal, nggak penting banget, udah beli rumah gitu kan ya. Nah, sedangkan perspektif kita kan karena kita nggak punya duitnya. Kalau orang punya duitnya beda. Nah, sama seperti ini. Kita ini ya belum nyampe aja ke sana otak kita gitu. Jadi kita kayak mikir nggak mungkin nih, karena belum tentu kan. Gitu. Tapi udah ada nggak sih kan sebenarnya si apa nih namanya kuantum komputer ini tuh? Sebenarnya udah ada. Jadi kayak seperti Google, NASA dan juga Microsoft dia tuh udah mengembangkan lah kuantum komputer ini gitu. Mengembangkan nih. Tapi masih tahap awal. Oh, masih tahap awal. Iya, jadi masih jauh lah dari kata berhasil atau apa ya, udah sukses jadi untuk digunakan tuh masih sangat-sangat jauh gitu. The quantum computers developed by companies such as Google, IBM, and Rigetti were all made using a process called superconducting. Jadi kuantumnya sendiri udah jadi, cuman kayak gimana cara kita implementasi program? Ya, bagaimana juga ya apalagi dalam bentuk komersil yang kita buat masif ya. Sedangkan ini satu aja bentuknya gede banget kan. Gede banget. Setinggi ini pokoknya. Tinggi lah pokoknya. Wow. Kayak cita-cita gua. Nah gitu. Jadi besar dan juga susah lah, belum bisa untuk jadi kecil gitu untuk jadi bisa dijual komersil. Nah, kemungkinan juga kuantum komputer ini tuh komponennya bisa bisa berganti lah dari klasik komputer sama ini. Kenapa tuh, Kak? Mungkin bisa jadi karena dia tadi loh, dia nggak perlu membaca memori, nggak perlu membuat RAM, nggak perlu ada RAM, nggak perlu ada penyimpanan karena semuanya itu superposisi. Dia tuh qubit itu bisa menjadi apapun gitu. Beda sama bit yang kita disimpan gitu. Iya. Nah, kalau ini enggak. Jadi bisa jadi ntar komputer itu nggak perlu VGA, nggak perlu RAM, nggak perlu prosesor lagi, mungkin semua gabung jadi berarti satu. Berarti semuanya udah wireless lah ya kalau misalnya ini. Atau emang jadi satu qubit aja. itu sendirilah VGA-nya, qubit itu sendirilah prosesornya. Iya, mungkin satu prosesor ini udah mencakup semuanya, udah penyimpanan, udah apa segala macam, mungkin seperti itu. Wow, karena atom kan kecil sekali. Wow, keren banget sih Dan apalagi kayak dilihat dari yang sekarang kita ingin kan, apa kayak kalau misalnya gambar gue jelek nih, gue pengen nambah RAM ya yang SSD gitu kan. Wah, gila. Ngupgrade komputer ya. Ngupgrade komputer. Dan nantinya si qubit ini udah mencakup semuanya. Berarti kita kalau misalkan wah qubit gue lemot tuh. Gue tinggal ganti chip doang dong ya kan. Nanti dong pasti ada dong. Iya. Ada dong, ada saatnya. Kita kan harus berpikir jauh depan. Gini. Kayak orang dulu tuh kalau misalkan kita suruh pakai laptop yang zaman sekarang, mana ngerti ya? Wah gila, cepet keren banget ya kan? Iya. Nah, coba yang sekarang nih, anak yang sekarang lemot banget gitu. Astaga. Kan sensor. Iya, lemot banget gitu ya kan. Nggak bagus nih. Padahal itu udah yang paling cepet dibandingkan dulu. Betul. Ya kayak misalnya kita nonton film zaman dulu. Zaman dulu mana ada kamera HP belum ada ya? Oh iya. Dia udah ini kan. Udah punya alat segini kecil untuk foto dokumen gitu. Kirim masuk via online. Sedangkan zaman dulu belum ada kepikiran kan. Iya, belum kepikiran. Sekarang gampang. Udah ada. Udah kayak email. Iya, tinggal foto kirim. Iya. Nah, Gan, dari kuantum komputer ini tuh ya kita berharap banget lah kalau misalkan kuantum komputer ini bisa mengubah peradaban manusia nggak sih? Betul, pasti mempermudah banget sih hidup manusia sih. Harapan lu nih kalau misalkan dari kuantum komputer ini apaan, Gan? Gue sih mikirnya ya, berharapnya di kuantum komputer bakal cepat-cepat terrealisasikan dan bisa digunakan untuk massal sih. Walaupun menurut gue kemungkinan besar sih untuk dalam waktu dekat ini paling dipakai untuk hal-hal khusus, mungkin untuk NASA, untuk masalah antariksa segala macam ya kan, atau mungkin juga untuk perusahaan-perusahaan besar aja yang bisa menggunakannya gitu, karena mungkin biayanya sangat besar gitu untuk saat-saat ini ya menurut gue. Kalau lu gimana? Kalau gue sih ya bener juga sih kayak lu, tapi gue dibandingkan antarisawan yang mungkin udah kejauhan ya. Kenapa nggak kita lebih mengeksplor bumi, lebih tepatnya laut? Kenapa tuh emang? Jadi lu tau gak sih kalau misalkan ternyata laut di dunia kita ini cuman baru ke explore 10% ya. Make sense sih. Make sense ya. Seberapa besar ini aneh. Kan dengan mekanika kuantum ini kan kita bisa
menjelajah laut lebih dalam lagi nggak sih, lebih luas lagi, seberapa spesies lagi yang akan kita temui nantinya. Apalagi kayak kalau misalkan lu nonton film Ender's Game, itu jadi Tentang apa tuh? dia tentang anak kecil ngelawan alien lah, pokoknya dia dididik gitu dari kecil buat nanti ngelawan alien gitu. Katanya alien ini mau nyerang bumi, padahal sebenarnya mah kagak. Cuman emang itu anak kecil tuh dididik ini. Nah, gue tuh teringat satu scene di mana anak kecil ini dia kayak latihan perang, tembak-tembakan gitu. Terus? Tapi tembakannya ini tuh kena ke baju dan bajunya tuh ngikat ke inian, langsung ngikat buat kalau misalkan ngerasain dia kena tembakan. Nah tuh gue tuh berharap game reality nantinya bisa kayak gitu. Jadi asik ya kita. Jadi asik, kita bener-bener merasakan kena tembak yang kayak. Pernah nonton ini gak? Gitu. Ready Player One. Ready Player One. Tentang gaming juga. Sama game juga dia. Oke gitu juga. Dia malah bisa masuk ke dalam dunia game, tapi itu ya sangat-sangat jauh. Cyberpunk jauh Wah, banget. gitu. Padahal nggak bagus itu ya gamenya. Ya, agak-agak. Maksudnya game yang tadi tuh kan, Iya. yang di film tadi tuh kan. Nah, Tetris kan, Tetris. Tetris, ya. Ya gitu Ya, ya. masuk akal sih kan, karena quantum komputer itu bukan cuman komputer yang secara harfiah ya. Kan kita pun HP ini termasuk komputer, HP itu konsol pun komputer. Makanya Farhan bilang tadi kalau misalkan untuk menjajah lautan ya itu komputer bisa Itu aja. komputer bisa aja. Betul. Benar. Bahkan satelit yang kita gunakan itu juga sebenarnya mekanika komputer juga gitu kan. Oke, jadi menurut kita berdua seperti itu. Kalau menurut kalian gimana, Cipilion? So, thanks banget nih si Leon udah ngikutin kita sampai bulan ini gitu ya kan, Udah 4 sampai kali loh kita. Iya, dan empat-empatnya backgroundnya beda gitu kan. Kita pakai outfit yang jelas berbeda. Karena kita di sponsor beda-beda kan. Setiap bulan beda-beda sponsornya. Tiap bulan sponsornya beda-beda. Tergantung kita lagi main kemana sih. Oke, Cipilion jangan lupa komen juga, like juga, coba share ke teman-teman kalian ya. Oke, udah, thank you semua. Bye.